kosong banyak bicara, oceh sana sini gak ada isi, otak udang ngomong gak sembarang. Membawakan lagu Tong Kosong Nyaring Bunyinya begitu ya. Nah ini mungkin saya langsung mengkaitkan dengan program BPJS yang mana ketika di akhir tahun begitu heboh digaungkan, di awal tahun begitu heboh digaungkan, namun 2 bulan berjalan ternyata hampir semua masyarakat tidak bisa merasakannya, termasuk tadi salah satu perwakilan dari buruh. Gimana ini Pak? Iya, memang begini, kebanyakan saya turun mendapat keluhan dari masyarakat. Kadang-kadang mereka saking mungkin gemes apa-apa, mereka ngomong begini, kok sudah program bagus-bagus jam sostek dirubah ke BPJS. Jam sostek yang sudah berjalan, askes yang sudah berjalan cukup bagus selama ini dirubah BPJS yang amburadul. Tapi dibalik itu semua sebenarnya kalau kita betul-betul melihat ke depan, program BPJS ini sebenarnya program yang sangat baik. Sebenarnya kalau ini betul-betul diterapkan undang-undangnya, hasil rapatnya itu sebenarnya sangat baik. Pertama apa? Ini bisa BPJS ini seluruh masyarakat itu dengan BPJS bisa masuk sebenarnya masuk di rumah sakit di seluruh Indonesia. Kalau di jam sostek nggak bisa begitu ya? Hanya bisa kemudian di BPJS. Obat pun begitu. Kalau sakit biasanya disiapkan 1 bulan malah dari dokter seperti itu kan. Jadi ini program yang cukup baik, yang sangat baik malah dan terbaik di Asia sebenarnya kalau ini dilakukan. Ya. Tetapi kenyataannya itu tadi, dalam perjalanan ketidaksiapan pemerintah, kurangnya koordinasi, akhirnya berdampak seperti ini, berdampak kepada masyarakat. Sebenarnya kan ada 2 PBI itu, ada PBI yang yang tidak yang menerima dan PBI yang tidak bisa menerima. Yang bisa menerima itu yang fakir miskin. Nah, fakir miskin ini murni, mereka tidak usah membayar, mereka tidak membayar, mereka hanya datang saja. Kalau tidak punya kartunya, mereka bisa melihatkan kartu Gakin. Mestinya itu sudah cukup untuk yang PBI yang menerima kesehatan. Yang tidak menerima ini seperti pegawai negeri, Polri, TNI Polri, pegawai swasta dan lain-lain itu tetap harus membayar asuransi dan membayar rawat inapnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau ini sudah jalan semua, sudah terkoordinasi dengan baik, baik itu dari Ikatan Dokter Indonesianya, rumah sakitnya, kemudian tenaga kerjanya, perwakilan SPSI, masyarakat, pemerintah dan lain-lain, ini tidak terjadi. Oke, kalau kata sebenarnya ini berarti boleh dibilang masih cukup lama, tapi mungkin sementara Pak Adis bisa menjawab apa yang menjadi keluhan tadi, di mana ketika menggunakan BPJS ini justru obatnya dikurangi. Apakah karena pendanaan ini ditalangi dulu sama rumah sakit, jadi rumah sakit mengurangi untuk obatnya? Ini kan yang aneh, mestinya tidak ada pengurangan dari jam sostek dari askes atau jam sostek ke BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja, itu mestinya tidak ada. Tidak ada namanya katanya obatnya nanti dikurangi, malah disiapkan untuk 1 bulan ke depan. Gitu. Jadi kalau dikurangi ini kan patut dipertanyakan ada apa. Apalagi tadi juga ada dokter yang kurang pas karena digaji dapat 1 orang cuma berapa tadi 6.000 atau 9.000. Gitu. Ini kan sebenarnya tidak boleh ada begini. Maksudnya pemerintah sudah begitu, ini BPJS di gong dibuka. Semua harus keran dibuka, harus siap semua. Kalau terjadi seperti ini, nah harus ditinjau kembali. Jangan sampai masyarakat ini yang menjadi korban. Pertama memang sosialisasi. Sosialisasi ini harus per RW, per RT. Jadi betul-betul tahu. Pemerintah harus punya tim. Yaitu di setiap daerah sampai turun ke tingkat RW RT untuk mensosialisasikan. Seperti itu. Demikian juga yang akan diberlakukan BPJS Tenaga Kerja tahun depan. Mulai sekarang jauh-jauh hari sudah. Ini kan enggak sibuknya cuman serah terima dari askes ke BPJS Kesehatan, dari jam sostek ke BPJS. Itu dia konsennya di situ saja, mempersiapkan infrastruktur, kantor dan lain-lain. Kelihatannya seperti itu. Jadi lupa
bagaimana dengan rumah sakitnya, bagaimana dengan obatnya, bagaimana dan lain-lain. Kalau dari sisi rumah sakitnya ini sebenarnya bagaimana rumah sakit menanggapi terkait dengan program BPJS ini? Karena sempat ada beredar bahwa ini tuh untuk biaya atau pendanaan ini sebenarnya ditalangi dulu sama rumah sakit. Apakah memang seperti itu prosesnya, Pak? Mestinya tidak. Mestinya begitu itu sudah masuk ke BPJS itu sudah siap. Rumah sakit pun tidak bisa menalangi, karena kalau rumah sakit dibebani juga, berapa banyak orang sekarang yang ke rumah sakit kan seperti itu. Mereka kan sudah, bayangkan aja untuk kelas 3 itu kalau tidak salah 25.500. Kelas 2-nya itu rawat inapnya sekitar 42.500. Kelas 1-nya sekitar 55.500. Ini kan sudah jauh sekali di bawah. Ya kan? Jam sostek mestinya sudah proaktif. Kalau ini juga masih ditalangi, obatnya masih ditalangi, bangkrut Mbak rumah sakitnya. Nah, ini kan juga sempat ada wacana rumah sakit bakalan bangkrut karena di tahun 2013 ada anggaran yang masih, istilahnya pemerintah ini masih hutang sama rumah sakit. Salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Coba bayangkan saja kalau rumah sakit kita di Indonesia, di Surabaya aja belum cukup menangani orang-orang miskin, belum cukup menangani masyarakat. Kalau ada yang bangkrut gitu mau lari kemana sekarang, nanti balik ke dukun lagi orang-orang semua. Mungkin kalau dari ibu-ibu di sini bagaimana? Apakah selama ini mungkin dari sistem jam sostek yang pernah ada, apakah sudah ada yang pernah menggunakan fasilitas jam sostek sebelum berpindah ke BPJS? Ada dari ibu-ibu atau mungkin dari teman-teman buruh mungkin? Kalau sejauh ini sebelum pindah ke BPJS nih, jam sostek kalau yang ibu-ibu ketahui ini tentang apa? Kalau jam sosteknya sebelum kita pindah ke BPJS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puji dari PT Wangta Agung. Kalau BPJS itu saya rasakan sangat-sangat merugikan. Sangat merugikan. Di Iya. sisi mana ini merugikannya? Di sisi kesehatan. Kalau dulu jam sostek kalau sakit emergensi ya, kalau malam hari itu langsung ke rumah sakit dilayani. Tapi sekarang enggak. Harus melalui rujukan dulu. Mana ada jam 10, jam 9 poli buka, kan enggak ada. Kalau dulu tanpa rujukan bisa langsung menggunakan jam sosteknya ya? Iya, tapi siang harinya baru diurus. Itu bisa, sekarang nggak bisa. Ada Terus prosedur. apa itu urut-urutannya sekarang kan poli baru kalau nggak bisa nangani baru ke rumah sakit. Tapi poli nggak bisa nangani, masih suruh ke rumah sakit dulu minta dia diagnosa dulu baru minta rujukan lagi. Terus kita kan mengeluarkan biaya lagi. Padahal katanya gratis. Di mana letak kegratisannya itu? Gitu loh. Oke, Pak Adis, di mana letak kegratisannya ini ternyata? Ternyata bulat ceritanya ya udah. Jadi BPJS yang seharusnya katanya memperingan, mempermudah ini ternyata justru kayak benang ruwet ini Pak. Gimana ini Pak? Iya. Sebenarnya ada juga, masih ada lah yang siap itu. Tidak semua tidak siap. Utamanya rumah sakit yang besar itu biasanya mereka siap. Tapi yang kalau rumah sakit yang kecil seperti apalagi poli dan lain-lain itu biasanya tidak. Karena memang tidak sampai ke bawah sana sosialisasinya. Bahkan bukan hanya sosialisasi, mungkin belum pernah diajak ngomong gitu. Dari pihak yang mana ini yang belum pernah diajak ngomong? Yang ini pihak rumah sakit masih sakitnya kecil atau pihak poliklinik atau dan lain-lainnya mungkin belum diajak ngomong, jadi belum sampai ke sana. Jadi orang kan juga kadang-kadang ada satu masyarakat juga datang ke satu rumah sakit swasta gitu ya, itu menyampaikan BPJS malah ngomongnya begini, ini apa sudah diterapkan gitu loh. Nah, ada rumah sakit yang menyampaikan begitu juga. Jadi kan repot kalau sudah rumah sakit menyampaikan begitu. Makanya saya ini betul-betul prihatin gitu loh. Sesuatu yang sudah berjalan baik seperti jasa. Kalau kita mau bikin lebih baik, siapkan dulu semua infrastrukturnya. Tetapi kalau ini mau dirubah, infrastrukturnya belum siap, ya jangan dijalankan dulu. Nanti yang jadi korban kan masyarakat. Ini kan lama-lama nanti buruh demo bukan hanya demo minta naik gaji saja, nanti demo dengan BPJS hanya ini. karena BPJS, ya. Kan repot gitu kan. Jadi tambah-tambah lagi yang demonya. Jadi memang ini PR kita juga. Makanya sekarang ini kalau tidak salah dari Dinas Kesehatan itu ada tim yang jalan untuk sosialisasi terus, ya kan. Ini juga ada pengamat kesehatan ini Bu Reda. Bu Reda ini termasuk juga salah satu yang terus jalan setiap hari ke masyarakat
untuk mensosialisasikan tentang BPJS ini. Bukan hanya di masyarakat, tetapi juga di puskesmas, rumah sakit, poliklinik, semua itu harus berjalan seperti itu. Nah, mumpung ada Bu Reda, ini yang tadi dikatakan Pak Adis adalah yang jalan, istilahnya sosialisasi begitu ya. Dari warga Pagesangan hingga saat ini sudah ada tim yang terjun ke Pagesangan kah? Atau bagaimana? Ya, dari Ketua PKK-nya. Kemarin ya sekitar 2 minggu yang lalu di pertemuan PKK pernah sekilas disampaikan, tapi belum Siapa begitu yang jelas. menyampaikan ini? Dari kepala dokter puskesmas. Kepala dokter Iya. puskesmasnya ya. Iya, tapi masih bulat gitu loh, nggak begitu jelas gitu loh Mbak. Berapa lama Bu waktu itu disampaikan? Ya sekilas soalnya acaranya kan campur-campur di pertemuan campur-campur. gitu. Iya. Baik, berarti harusnya acara yang Iya, khusus sehari harusnya kan penuh fokus, gitu ya Bu iya. ya. Jadi mungkin bisa kita serap penyampaiannya gitu loh. Oke, Bu Reda, ini mungkin ada tugas baru ini buat Bu Reda, kayaknya harus langsung ke Pagesangan, kalau perlu malam ini juga nih Bu, sosialisasi di sana. Gimana Bu Reda? Saya siap. Se-Surabaya siap saya, monggo nanti bisa menghubungi saya akan turun ya. Itu tentang BPJS. Tentang yang tadi ditanyakan yang tidak mampu itu bisa mengurus SKM, surat keterangan miskin, ke Di mana kelurahan pengurusannya? Kelurahan. untuk 6 bulan, kemudian bisa diperpanjang 6 bulan lagi. Sistem pengurusannya seperti apa? Menemui Ya, ke sekretaris kelurahan, kelurahan? karena mereka yang tidak tercover oleh Jamkesmas itu bisa melalui SKM itu tadi, surat keterangan miskin. Ribet nggak sih ngurus SKM seperti itu? Karena takutnya biasanya karena mungkin dianggap tidak punya biaya, terus kemudian dipersulit juga di kelurahannya. Enggak, saya kira kalau kelurahan care untuk itu ya, Care untuk ya. masyarakatnya care. Ya. Jadi itu catatan buat yang ini bisa langsung mengurus dulu ke SKM-nya. Ya, SKM. SKM-nya itu bisa digunakan langsung di rumah sakit Ya. atau gimana? Ya, bisa digunakan untuk ke rumah sakit. Jadi ganti kartunya itu tadi. Betul nggak sih kalau harus ada rujukan dari poliklinik tadi seperti kata Memang harus teman-teman? begitu tahapannya, mekanismenya begitu. Rujukan dari rawat jalan dulu, jadi tingkat pertama, terus kemudian untuk ke tingkat kedua itu spesialistik, kemudian yang tingkat ketiga adalah rumah sakit. Rumah sakit itu pun harus bertahap, ada C dulu, kemudian B, kemudian A. Tapi apabila penderita ini atau pasien ini sudah kronis, bisa langsung dokter dibenarkan untuk langsung ke A. Apabila yang di B ini tidak ada alatnya. Jadi misalnya yang di B atau C tidak ada hemodialisis, dia bisa rujuk langsung ke A. kalau sudah malam-malam seperti tadi tidak ada poliklinik yang memberikan rujukan begitu ya Bu ya? Ya. Itu gimana Bu? Kalau di puskesmas itu ada yang puskesmas sampai malam ya, sampai jam 7 malam. Nah ini Itu kebetulan bisa. mungkin di tempatnya nggak ada puskesmas yang sampai 24 jam ya? Poli. Poliklinik. Poli Nah, ya jam 7 malam. ternyata maksudnya. penyakitnya datangnya jam 8 ya Bu ya? Nggak diundang ini penyakitnya, jam 8 datangnya. Nah ini gimana Bu Ya. rujukannya? Mestinya itu bisa diurus kemudian seperti yang askes itu ya, karena ini masa Besoknya. peralihannya Besoknya besoknya, begitu ya, besoknya bisanya. Ya, memang karena masa peralihan ini Poli juga masih takut untuk mengeluarkan rujukan. Oke, gitu. Pak Adis gimana menanggapi Poli masih takut untuk mengeluarkan rujukan? makanya saya bilang tadi itu kadang-kadang poli sendiri ini belum jelas gitu loh. Jadi belum jelas, makanya satu kebijakan itu harus jelas semua dulu baru dijalankan. Kalau kebijakan tidak jelas sama sekali, boro-boro masyarakat, boro-boro ini teman-teman yang dari Pelaksananya sendiri pekerja juga ya? toh. Yang namanya pelaksana itu yang ini kan baru sampai rumah sakit pemerintah yang skala besar. Mungkin kayak di rumah sakit Dr. Stomo, rumah sakit Suwandi, rumah sakit BDH itu bisa. Dan betul dikatakan Bu Redat ini dengan menunjukkan surat keterangan miskin itu pun sudah bisa. Bahkan untuk Surabaya itu cukup SKM itu saja sudah bisa di rumah sakit Suwandi itu. Jadi tidak usah yang BPJS-an begitu. Cuman kan masalahnya BPJS ini yang dulu pemegang askes otomatis kan berubah dari BPJS Kesehatan. Ya kan sayang itu kan. Sayang kalau tidak tidak dipergunakan kan seperti itu. Nah untuk yang miskin sekali cukup dipakai surat keterangan miskin tadi seperti itu. Tanpa harus daftar lagi sebagai kepesertaan BPJS ya Pak ya? Cukup Kalau SKM aja? Surabaya bisa,
SKM aja? Surabaya atau? bisa, Rumah Sakit Vandit bisa. Tapi keuntungannya kalau punya BPJS Kesehatan kan bisa di seluruh rumah sakit. Dimanapun, di seluruh Indonesia. Mestinya kan seperti itu. Kalau surat keterangan miskin kan hanya untuk di Surabaya. Surat keterangan miskin Surabaya berobat ke Malang nggak berlaku. Miskin Surabaya nggak berlaku di Malang. Jadi tetap harus punya kepesertaan. Tetap harus punya BPJS itu karena bisa berlaku di mana-mana. Siapa tahu besok katakan kunjungan ke Semarang, tiba-tiba kita sakit, kita bisa memperlihatkan itu kan seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi kepada regulasi pemerintah ini terlalu cepat. Nah, mestinya kalau belum siap, jangan dulu dijalankan. 3 tahun ini mulai 2011 sampai sekarang itu kan 2014, mestinya mereka kan sudah prepare semua itu kan sudah prepare semua, baik itu obat, baik itu dokter, baik dan lain-lain. Ini untuk masyarakat Indonesia kok. Coba bayangkan, masyarakat miskin ada 29 juta. Kemudian masyarakat yang memakai askes di luar yang masyarakat miskin juga cukup banyak. Oke, baik. Sebelum kita jeda Pak Riwara, mungkin ada satu pertanyaan, apa sih Pak sebenarnya, mungkin Pak Adis sempat mengetahui, apa sebenarnya menjadi alasan pemerintah ini kesana kayak buru-buru, kayak dikejar sesuatu supaya hanya dalam waktu 2 bulan di akhir tahun, kemudian di 2014 ini sudah harus dijalankan BPJS-nya. Apa yang menjadi dasar pemerintah? Maunya itu maksud hati pelayanan lebih baik, kemudian maunya juga program askes ini dan juga program Jamsostek itu lebih bagus, bisa direalisasikan seluruh Indonesia. Maksudnya juga untuk lebih membuat nyaman pemakainya, lebih membantu masyarakatnya. Nah, tetapi kembali lagi, hasilnya ternyata bukan itu yang didapat. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu kalau sudah semua berjalan lancar bisa sesuai dengan keinginan. Tapi kalau lihat begini, kira-kira kapan? Saya juga berpikir gitu, apa bisa tahun depan ini? Apalagi kalau sudah Jamsostek diterapkan, kalau tidak salah Juli tahun 2015 itu untuk yang BPJS tahap 2 itu. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan tersosialisasi dengan baik. Namun kita akan jeda dulu pemirsa, tetap bersama dengan kami di Soal Rakyat.